Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dengan nomor NIM 20046019 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi yang akan saya bawa tentang administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin pertamanya, yaitu tentang proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga, dengan menambahkan jabatan-jabatan baru juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwasannya adanya suatu kualifikasi untuk memenuhi melalui media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya yaitu proses pendaftaran. Yang kedua, pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu seleksi atau penyaringan. Dalam tahap ini, adanya pengadaan tenaga pendidikan dilakukan setelah adanya penyaringan. Dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu yang pertama, penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua yaitu ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya yang dipandang perlu. Proses yang kedua yaitu penempatan. Setelah dilakukannya proses ujian atau penyaringan, maka akan keluar siapa yang lulus dari tahap tersebut. Maka penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau yang dikerjakannya dengan tuntutan pekerjaan, kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place, yang artinya orang yang tepat pada tempat yang tepat, haruslah dipenuhi dalam proses penempatan seorang guru. Yang ketiga yaitu adanya proses orientasi. Orientasi merupakan upaya yang memperkenalkan seorang tenaga pendidik yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Namun, setelah masa orientasi menjamin hasil yang baik,
Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan. Jadi, harus melalui informasi yang tepat agar tenaga pendidikan tidak mengalami keburukan atau bisa saja berjalan dengan lancar apa yang telah ditetapkan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kesejahteraan PTK atau tenaga kependidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini adalah PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud ini di sini adalah setiap bulan. Jadi setiap guru yang menjabat PNS akan diberikan gajinya setiap bulan. Biasanya gaji diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan dari masa kerja. Selain diberinya gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji secara berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, PNS atau guru juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Ada juga poin yang kedua, itu tentang tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan kepada APBD atau kabupaten dan kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga seperti istri atau suami dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di beberapa daerah guru mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari mana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga itu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institut pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dan kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kemendikbud Ahmad Yesidi dulu mengatakan bahwasannya tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Poin selanjutnya yaitu tentang cuti PTK. Cuti PTK ini
adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama, adanya cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Sekianlah materi tentang administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Jika ada salah dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.